Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Jumat 30 Juli 2021. dengan Vivi di Surabaya. Bersama saya Alita dari Solo. Bersama saya Freda dari Salatiga. Jumpa kembali para sahabat dengan saya Romo Gracius SPD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, optimis, dan berpikiran positif. Sahabat, apa yang Anda pikirkan ketika saya mengenakan belangkon ini? Atau saya mengenakan peci dari Kalimantan ini? Atau saya mengenakan peci dari wilayah NTT? Atau saya mengenakan udeng? Maka mungkin ada begitu banyak jawaban. Dan Anda mengenal, oh ini pasti yang dimiliki oleh orang Jawa. Ini pasti dimiliki oleh orang Flores. Ini pasti dari adat Dayak. Dan ini pasti dari Bali. Dan selanjutnya. Sahabat, kita terbiasa melihat dan menentukan penilaian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Salah satu adalah prinsip primordialisme. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik tertentu, dari ras tertentu, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan, atau bahkan keadaan keluarga di mana dia hidup, tumbuh, dan berkembang. Sahabat, primordial atau primordialisme berasal dari kata bahasa Latin, yaitu primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial ini. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya, keluarganya. Namun di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap yang disebut dengan etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain, keluarga orang lain, atau pribadi tertentu. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka akan selalu memandang budaya orang lain, kelompok orang lain, subjek atau pribadi orang lain dari kaca budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging dan sangatlah susah untuk berubah. Dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi kelompoknya, sukunya, pribadinya sendiri. Sahabat, terdapat dua jenis etnosentris, yaitu etnosentris infleksibel, yakni suatu sikap pribadi yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya, kelompok, keluarga, atau tingkah laku orang lain. Dan yang kedua adalah etnosentris fleksibel, yaitu suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain
tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri, tetapi juga sudut pandang budaya orang lain, kepribadian orang lain. Tidak selamanya primordial merupakan tindakan yang salah, akan tetapi bisa saja dinilai sebagai sesuatu yang mesti dipertahankan. Dalam sudut pandang ajaran ini misalnya, dalam ritual misalnya, perilaku primordialisme merupakan unsur terpenting saat memberlakukan ajaran inti dari sebuah sistem masyarakat atau juga pengenalan pribadi atau juga dalam kehidupan antar keluarga. Sahabat sekalian, Injil hari ini dalam Matius bab 13 ayat 54 sampai 58 memberitakan bagaimana Yesus membuat banyak mujizat terkait dengan primordialisme asal keluarga. Orang-orang takjub akan mukjizat Yesus, menanyakan asal-usul kemampuan itu. Nah, kita bisa lihat, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Mereka takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Sahabat, sejenak mereka terpukau. Tetapi setelah itu mereka meremehkan. Kata-kata yang muncul, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka semua bergembira ria, membagikan apa yang mereka punya. Saat mengingat Yesus anak Maria, mereka kecewa lantas menolaknya. Sahabat, menyebut dan meremehkan keluarga adalah bali atau perendahan martabat zaman itu. Terlebih, sahabat, kalau nama ibu disebutkan. Betapa orang-orang merendahkan kemampuan Yesus, bahkan menyebut nama ibu Yesus, nama Maria disebut. Itu sangat-sangat merendahkan. Sahabat, kita seperti orang banyak sering menolak orang karena asal primordial. Seseorang, oh dia dari suku ini, dia miskin, bodoh, sakit-sakitan, cacat, dan lain sebagainya. Padahal setiap orang memiliki kemungkinan-kemungkinan berkembang menjadi seorang yang luar biasa hebatnya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Permasalahannya terletak di dana. Hal itu memang tak bisa dipungkiri. Nabi dihormati di mana-mana, selain di tempat asal sendiri. Dan sahabat, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Karena mereka merendahkan keluarga, merendahkan ibu, merendahkan orang-orang sekitar Yesus, dan tidak melihat kemungkinan Yesus yang luar biasa. Mungkinkah tidak ada mukjizat yang dibuat Allah pada kita karena kita juga merendahkan martabat sesama? Sahabat, ternyata mukjizat juga adalah gerakan Yesus untuk menentukan kehidupan kita ketika kita menghormati sesama, ketika kita mengangkat harkat dan martabat mereka dalam pandangan yang kita berikan pada mereka. Bahan yang sederhana direka-reka, akhirnya menghasilkan hidangan yang lezat. Karena ketakpercayaan mereka, Yesus tidak banyak membuat mujizat.
Sebelum kita bekerja, saya kembali memberikan pantun-pantun untuk Anda sebagai motivasi hari ini. Dari Jakarta naik kereta, ke Yogyakarta nikmati panorama. Allah buat mukjizat pada semua kita, saat kita hormati martabat sesama. Sahabat, mari kita mulai bekerja dengan daya yang positif, optimis, dan pada akhirnya kita memohonkan rahmat Tuhan untuk pekerjaan kita hari ini. Tuhan memberkati, dan mari kita mulai bekerja. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Semakin kita beriman, semakin kita rasakan mukjizat-mukjizatnya. Salam seroja, berkah dalam! Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.